Oh, wacht even, Iniesta. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So we can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for Robin Van Persie tak rela Miss Hilger pilih Indonesia. Tom Haye terkejut timnya dibantai Miss Hilger 5-0 dalam lanjutan Eredivisie. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to Robin Van Persie tak rela Miss Hilger pilih Indonesia. Robin Van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Miss Hilgers. Di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu, lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Miss Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun, Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin Van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Sungguh di luar dugaan, saya masih bertanya-tanya, mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Coba saja jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar Van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran dan sedikit tak rela atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Miss Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Dari Miss Hilger, kita beralih ke salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong, yakni Nathan Chuaon. Banyak fans timnas Indonesia bertanya-tanya, mengapa Nathan menghilang dari skuad Swansea City di 4 pertandingan terakhir. Terbaru, nama Nathan tidak masuk dalam skuad yang dibawa oleh pelatih Luke Williams saat bertandang ke The Coventry, markas Coventry City pada Sabtu tanggal 21 September tahun 2024. Di laga itu, posisi bek kiri Swansea City kembali dipercayakan pada pemain andalan mereka, Josh Tymon. Namun, jelang akhir babak kedua, ia kemudian digantikan oleh Kyle Naughton. Hasilnya, Swansea City sukses memenangkan laga dengan skor 2-1. Liam Cullen dan Oliver Koppen menjadi aktor pencetak gol The Swans. Sedangkan 1 gol balasan Coventry City dicetak melalui gol bunuh diri Ronald Pereira. Kendati timnya memenangkan pertandingan, namun Nathan tentu tidak bahagia. Sebab, namanya sama sekali tak dimasukkan ke dalam skuad yang dibawa oleh Williams. Parahnya lagi, ini merupakan kali keempat nama pemain timnas Indonesia itu tidak masuk dalam skuad. Sepanjang divisi Championship Liga Inggris musim tahun 2024 sampai tahun 2025 berjalan, Nathan baru tampil sebanyak 1 kali. Itu pun sang pemain hanya bermain selama 2 menit saat masuk menggantikan Tymon di laga menghadapi Preston North End. Sejak saat itu, nama bek kiri andalan timnas Indonesia berusia 22 tahun tersebut selalu absen dalam 4 pertandingan terakhir. Pencinta sepak bola bertanya-tanya soal apa yang terjadi dengan Nathan. Terlebih tidak ada pengumuman kabar apakah Nathan mengalami cedera atau bagaimana. Minimnya menit bermain di Swansea berbanding terbalik dengan saat di Excelsior Rotterdam.
Di tim tersebut, pemain versatile timnas Indonesia itu menjadi andalan tim dengan telah mencatatkan 57 penampilan dan mencetak 1 gol serta 1 assist. Di sisi lain, ia masih minim sejak pindah ke Swansea pada 2023. Kondisi itu harus mulai dipertimbangkan oleh Nathan. Sebab, ini akan berpengaruh besar pada kariernya di masa mendatang. Pilihannya, ia akan terus bertahan atau mulai mencari pelabuhan baru untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Lalu bagaimana nih menurut kalian guys? Tom Haye terkejut timnya dibantai Miss Hilger 5-0 dalam lanjutan Eredivisie. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye mengungkapkan penyesalan setelah Almere City kalah 0-5 dari FC Twente dalam lanjutan Eredivisie, Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Tom Haye menilai Almere sejatinya bisa memberikan perlawanan sengit pada Twente. Setelah kebobolan cepat oleh gol Samstein di menit ke-9, Tom Haye menegaskan Almere punya kesempatan untuk mencetak gol balasan. FC Twente sangat efektif di babak pertama. Gol yang indah meski bisa dibilang tak terduga. Sungguh sebuah keajaiban bahwa kami tidak bisa mencetak 1 atau 2 gol setelah itu dan kemudian malah kebobolan gol yang mengecewakan sebelum babak pertama berakhir, ucap Tom Haye dalam wawancara dengan ESPN setelah pertandingan. Menurut Tom Haye, ketinggalan 2 gol di babak pertama yang kemudian turut membuat perjalanan Almere City menjadi berat di babak kedua. Alhasil, mereka justru kebobolan 3 gol tambahan dari Twente di babak kedua. Bagaimana datangnya gol di babak kedua oleh Twente terbilang sederhana. Cerita hari ini memang ada di babak pertama. Kami punya kesempatan besar. Sungguh sebuah keajaiban tidak ada satupun yang menjadi gol. Bila itu terjadi, tentu jalannya pertandingan akan benar-benar berbeda, ungkap Tom Haye meyakini. Kekalahan telak 0-5 ini membuat Almere City belum beranjak dari zona degradasi. Almere baru mengantongi 2 poin dari 6 laga awal dan duduk di posisi ke-17. Tom Haye sendiri baru bermain dalam 2 laga bersama Almere musim ini. Pada laga pertama, Tom Haye bermain sebagai pengganti selama 26 menit. Sedangkan di laga kedua, Tom Haye ditarik keluar saat pertandingan memasuki menit ke-57. Dari kabar pemain abroad, kita beralih ke adik-adik kita, Timnas Indonesia U20 yang akan berjuang di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen yang digelar di Jakarta, Indonesia itu akan berlangsung pada 25 sampai 29 September tahun 2024. Perlu diketahui, Indonesia bertugas sebagai tuan rumah pada grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Grup F sendiri berisikan Timnas Indonesia U20, Maladewa U20, Timor Leste U20, dan Yaman U20. Awalnya semua laga grup F itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun, karena adanya pemeliharaan, venue grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 berpindah ke Stadion Madia. Tentunya perpindahan venue itu tak terlalu menjadi hal yang besar mengingat kedua stadion sama-sama berada di Komplek Gelora Bung Karno (GBK). Satu hal yang pasti, Garuda Nusantara tetap akan mendapatkan dukungan penuh dari para pencinta sepak bola tanah air. Dukungan jelas sangat dibutuhkan oleh pasukan Indra Syafri tersebut. Sebab hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak lolos putaran final Piala Asia U20 2025. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan Indra Syafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Salah satunya mengikuti turnamen di Korea Selatan, yakni Seoul Earthon US Cup 2024. Pemusatan latihan TC, yang panjang pun sudah digelar. Tentu semua itu diharapkan bisa memperbesar kans Garuda Nusantara untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Di laga perdana, Timnas Indonesia U20 akan melawan Maladewa U20, pada Rabu tanggal 25 September tahun 2024, mulai kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timor Leste U20, pada Jumat tanggal 27 September tahun 2024, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Lalu yang terakhir, Timnas Indonesia U20 akan menantang Yaman U20. Laga ini akan berlangsung Minggu tanggal 29 September tahun 2024, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.